Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, masih di mata kuliah Human Resources Foundation. Kali ini di tatap muka ketiga kita akan bersama-sama membahas bersama mengenai perencanaan SDM, desain dan analisis pekerjaan. Seperti yang kita tahu bahwa ada berbagai aktivitas dari departemen atau divisi SDM, di mana setiap aktivitasnya harus konsisten atau searah dengan strategi dan tujuan organisasi atau perusahaan. Pada dasarnya, aktivitas-aktivitas SDM tersebut, bagaimana kita bisa mendapatkan the right man, SDM yang tepat. Kemudian nanti kita akan tempatkan in the right place, at the right time, di waktu yang tepat, doing the right thing, untuk melakukan pekerjaan yang tepat, in the right way, dengan cara yang juga tepat. Jadi kalau dalam istilah manajemen mungkin kita rangkum menjadi efektif dan efisien. Nah, perencanaan SDM merupakan suatu perencanaan, proses perkiraan peramalan akan kebutuhan SDM dalam organisasi atau perusahaan di masa yang akan datang dengan melihat ketersediaan SDM saat ini, baik internal maupun eksternal. Kemudian kita juga sesuaikan dengan jabatan-jabatan yang kosong atau lowongan yang ada atau diperkirakan muncul dari waktu ke waktu. Nah, jadi tentu saja perencanaan SDM ini harus sesuai dengan tujuan organisasi atau berupaya untuk pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dengan adanya perencanaan SDM, kita dapat memanfaatkan SDM secara lebih baik, meningkatkan efektivitas dan produktivitas, serta bisa digunakan untuk penyusunan program kerja dan pengembangan SDM. Nah, kalau dilihat dalam suatu bagan, kita akan bersama-sama melihat bahwa perencanaan SDM ini harus selalu mendukung atau sejalan dengan arah perencanaan strategik perusahaan atau organisasi, di mana aktivitas perencanaan SDM ini adalah bagaimana kita bisa meramalkan kebutuhan SDM dari waktu ke waktu. Kemudian juga kita harus mengetahui ketersediaan SDM tersebut juga dari waktu ke waktu. Kemudian setelah kita bandingkan apakah akan terjadi surplus, kelebihan, atau sudah sesuai, atau mungkin akan terjadi kekurangan karyawan. Nah, apabila terjadi surplus, ada beberapa tindakan yang bisa diambil. Demikian juga bila terjadi kekurangan karyawan atau SDM. Nah, jadi di sini dalam meramalkan kebutuhan SDM, kita juga harus menentukan selain jumlah, juga karakteristik yang diinginkan, kualifikasi yang diinginkan. Jadi SDM seperti apa yang nantinya bisa mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Nah, ada banyak metode yang bisa digunakan untuk meramalkan kebutuhan SDM. Teman-teman nanti silahkan bisa memperdalam materi-materi terkait peramalan kebutuhan SDM. Nah, diantaranya ada beberapa metode yang tertulis dalam slide ini. Kemudian setelah kebutuhan, kita juga harus melihat ketersediaan SDM-nya. Jadi di sini kita harus bisa memperkirakan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan karyawan dengan keterampilan yang dibutuhkan, dengan spesifikasi ataupun kualifikasi yang dibutuhkan. Dan dari mana kebutuhan itu bisa nanti diisi, atau sumbernya apakah dari internal atau dari eksternal. Nah,
Tentu saja untuk mengetahui ketersediaan SDM tersebut saat perusahaan itu masih dalam skala kecil, mungkin kita bisa dengan mudah mengetahui latar belakang setiap karyawan yang dimiliki. Tetapi saat jumlah karyawan sudah berkembang demikian banyak, tentu akan menyulitkan ya, sehingga kita tidak selalu bisa mengenali karyawan beserta latar belakang yang dimilikinya, sehingga akan menyulitkan bila mana kita sedang mencari sumber rekrutmen dari dalam perusahaan. Untuk itu maka kita membutuhkan yang dinamakan dengan basis data SDM. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi, basis data SDM ini bisa digunakan untuk mengelola dan menganalisis informasi seluruh karyawan baik manajerial maupun non-manajerial. Jadi, sebelum kita melakukan rekrutmen eksternal, sebaiknya kita terlebih dahulu melakukan ya rekrutmen internal dengan meneliti lebih dalam apakah kita mempunyai SDM yang dibutuhkan. Nah, ada banyak informasi yang bisa diperoleh dari basis data SDM tersebut. Tentu saja dari basis data perusahaan yang satu dengan yang lain tidak selalu sama, tergantung data apa yang umumnya mereka butuhkan. Di antaranya mungkin riwayat pengalaman kerja, pendidikan, usia, dan lain sebagainya. Nah, tadi dalam bagan kita bisa lihat bagaimana bila mana terjadi kekurangan SDM atau karyawan, maka tindakan yang bisa diambil diantaranya bisa melakukan rekrutmen kreatif, kemudian juga bisa memberikan insentif kompensasi yang bersaing, ya. Kemudian juga bisa melakukan berbagai program pelatihan. Tentu saja kalau pelatihan ini diperuntukkan bagi SDM yang sudah ada atau dimiliki oleh perusahaan. Atau bisa juga menerapkan standar seleksi yang berbeda. Jadi bila mana standar seleksinya terlalu tinggi dan kemungkinan pelamarnya sedikit atau kemungkinan kecil untuk mendapatkan SDM yang diinginkan, maka bisa saja standar seleksinya diturunkan sehingga nanti kita akan bisa memperoleh baik lamaran ataupun SDM yang diinginkan tersebut. Nah, kemudian apabila terjadi sebaliknya, terjadi kelebihan karyawan, maka juga ada beberapa alternatif tindakan yang bisa dilakukan oleh departemen atau divisi SDM. Di antaranya melakukan penarikan terbatas, bisa melakukan pengurangan jam kerja, bisa menawarkan pensiun dini, maupun bisa juga melakukan perampingan. Nah, ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam aktivitas perencanaan SDM. Menurut Shimamura, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam aktivitas perencanaan SDM. Di antaranya adalah bagaimana bisa mempertahankan keunggulan kompetitif yang dimiliki. Jadi walaupun keunggulan kompetitif itu misalnya saat ini dimiliki oleh organisasi atau perusahaan, tetapi bukan tidak mungkin hal itu tidak lagi menjadi suatu keunggulan kompetitif bagi perusahaan tersebut di waktu yang akan datang. Jadi bisa saja keunggulan-keunggulan yang dimiliki ditiru oleh organisasi atau perusahaan yang lain. Sehingga seperti yang sudah pernah kita pelajari, salah satu keunggulan kompetitif yang mungkin bisa dipertahankan dalam jangka waktu yang lebih panjang dibandingkan sumber daya yang lain
itu adalah sumber daya manusia. Sehingga dengan adanya perencanaan SDM yang baik, perusahaan akan tentu saja bisa mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Kemudian tantangan berikutnya adalah bagaimana aktivitas tersebut bisa mendukung keseluruhan strategi bisnis atau perusahaan. Nah, tentu saja harus sejalan dengan strategi yang dipilih atau program-program yang ada yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Kemudian juga hendaknya menghindari konsentrasi berlebihan pada masalah-masalah harian. Ya, tentunya harus lebih visioner sehingga bisa mendukung berbagai strategi ataupun pencapaian tujuan perusahaan dalam jangka menengah maupun panjang. Menyusun strategi SDM yang sesuai dengan karakteristik unik yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Kemudian juga harus menanggulangi perubahan lingkungan. Jadi harus selalu beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Menyita komitmen manajemen. Menerjemahkan rencana strategik ke dalam tindakan. Jadi tujuan perusahaan dalam jangka panjang yang kemudian dibuatkan berbagai program dalam suatu rencana strategik, rencana jangka panjang, tentu itu harus diterjemahkan atau harus benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Jadi strategi bisnisnya harus bisa diterjemahkan dengan baik sehingga dari divisi SDM bisa menyediakan karyawan atau SDM yang sesuai dengan pencapaian tujuan perusahaan tersebut. Sekaligus juga bagaimana perencanaan SDM bisa mengakomodasi berbagai perubahan yang ada atau terjadi baik di internal ataupun di eksternal organisasi. Nah, untuk dalam perencanaan organisasi ada satu hal yang harus kita perhatikan juga adalah terkait dengan analisis jabatan. Jadi untuk mendapatkan atau merencanakan bagaimana kita mendapatkan the right man tadi ya, ada beberapa hal yang diperhatikan atau membantu. Alat dukungnya adalah analisis jabatan, di mana analisis jabatan merupakan proses sistematis untuk menentukan berbagai tugas, aktivitas, perilaku, keterampilan, pengetahuan, maupun spesifikasi karyawan yang diperlukan untuk menjalankan suatu pekerjaan dalam suatu organisasi. Nah, analisis jabatan ini bisa berperan saat organisasi baru dibentuk, atau mungkin ada pekerjaan baru, ada karyawan yang tidak paham terhadap pekerjaannya, ada tumpang tindih pekerjaan atau tugas, wewenang maupun tanggung jawab sehingga menimbulkan konflik, arus kerja yang tidak lancar, ataupun sistem penggajian yang tidak konsisten. Nah, elemen dari analisis jabatan itu ada 3. Yang pertama adalah job description atau job description, kemudian ada job specification atau spesifikasi jabatan, kemudian juga sekaligus job performance standard. Nah, untuk job performance standard ini dibuat bisa saja bersamaan dengan job desk maupun job specification bisa juga belakangan. Nah, deskripsi dan spesifikasi pekerjaan kita akan lihat apa perbedaan antara deskripsi dan spesifikasi suatu pekerjaan. Untuk deskripsi merupakan suatu catatan yang sistematis. Jadi deskripsi itu adalah gambaran, catatan sistematis tentang tugas dan tanggung jawab suatu pekerjaan tertentu, di mana catatan tersebut ditulis berdasarkan fakta-fakta yang ada. Jadi deskripsi adalah gambaran dari suatu pekerjaan. Kalau spesifikasi adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi
oleh orang yang nantinya akan menduduki jabatan tersebut agar dia bisa menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepadanya dengan baik. Nah, di sini juga Bu Kade berikan contoh akan deskripsi pekerjaan, ya misalnya manajemen pemasaran secara ringkas tugasnya apa, ya kemudian tugasnya dijabarkan bagaimana, wewenang tanggung jawabnya bagaimana, kemudian hubungannya ke atas ke bawah atau yang sejajar bagaimana, kemudian kondisi kerjanya seperti apa dan lain sebagainya. Jadi di sini intinya adalah gambaran akan suatu pekerjaan ataupun jabatan tertentu. Kemudian untuk spesifikasi tadi adalah persyaratan. Jadi kalau deskripsi tadi gambarannya, pekerjaannya, kalau ini persyaratannya untuk menduduki jabatan tersebut. Misalnya sama-sama manajer pemasaran, maka kualifikasi yang dipersyaratkan seperti apa? Entah pendidikannya, pengalaman kerjanya, berbagai keterampilan yang diinginkan yang harus dimiliki dan lain sebagainya. Jadi di situ memuat berbagai syarat minimal yang harus terpenuhi untuk bisa menduduki suatu jabatan tertentu. Untuk job performance standar, ya, atau standar kinerja, di sini adalah sasaran-sasaran atau target-target baik kuantitatif ataupun kualitatif yang harus dicapai oleh suatu pekerjaan dalam periode waktu tertentu. Sasaran yang kuantitatif misalnya peningkatan penjualan, target produksi, dan lain sebagainya. Untuk yang kualitatif misalnya peningkatan keterampilan, perbaikan sikap, perilaku, dan lain sebagainya. Nah, akan ada banyak apabila manfaat yang kita bisa rasakan bila kita susun analisis jabatan dengan baik. Teman-teman nanti bisa baca dan perdalam lagi dari berbagai sumber referensi. Oke. Kemudian kita lanjut ya, seperti yang tertera dalam judul bahwa dalam perencanaan SDM kita membutuhkan analisis SDM yang di dalamnya terdiri dari deskripsi pekerjaan, job desk, spesifikasi, syarat minimal maupun standar penilaian kinerja. Nah, untuk pekerjaannya itu sendiri ada beberapa hal yang bisa dilakukan atau desain bagaimana divisi SDM juga harus mendesain membuat pekerjaan itu bisa dikerjakan secara efektif dan efisien. Nah, jadi ada beberapa teknik bagaimana kita bisa mendesain suatu pekerjaan. Apakah suatu pekerjaan itu akan disimplifikasi, disederhanakan menjadi bagian-bagian terkecil sehingga akan semakin terspesialisasi. Nah, risiko dari desain simplifikasi ini ya adalah bisa menimbulkan kebosanan yang tinggi. Ya, awalnya tentu tujuan simplifikasi ini agar produktivitas semakin tinggi, sehingga seseorang akan diberikan tugas atau pekerjaan yang lebih sederhana atau simple atau fokus atau spesialisasi, sehingga yang bersangkutan makin mahir, kemudian juga produktivitasnya meningkat. Tetapi ada risiko adanya kebosanan karena dari waktu ke waktu karyawan harus mengerjakan hal tersebut atau pekerjaan tersebut. Kemudian teknik desain pekerjaan yang lain adalah bisa dilakukan pemekaran atau enlargement. Pekerjaan diperluas secara horizontal sampai pada tingkat di mana terdapat kesamaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab yang nantinya diselesaikan oleh seorang pegawai atau satu bagian saja. Jadi dimekarkan, diperluas, tetapi untuk pekerjaan-pekerjaan yang mempunyai kesamaan
tugas dan tanggung jawab secara horizontal. Kemudian teknik berikutnya adalah pemerkayaan atau enrichment. Di sini penambahan tugas dan tanggung jawab bersifat vertikal. Jadi diberikan tugas maupun tanggung jawab yang lebih tinggi. Ya, digabungkan beberapa pekerjaan dengan tugas dan tanggung jawab yang lebih tinggi. Jadi di sini diupayakan dilakukan teknik ini untuk mengurangi kebosanan. Kemudian bisa memberikan lebih banyak otorisasi untuk melaksanakan pekerjaan dan pengambilan keputusan dan meningkatkan tanggung jawab. Jadi tidak harus selalu menunggu keputusan ataupun otorisasi dari pimpinan. Kemudian teknik berikutnya bisa juga dilakukan rotasi, di mana karyawan akan dipindah dalam satu posisi ke posisi yang lain, tetapi masih dalam satu lingkup organisasi. Upaya ini juga dilakukan untuk mengurangi rasa bosan dan tentu saja karyawan akan bisa menguasai lebih banyak bidang pekerjaan. Tetapi di sisi lain ada sisi negatifnya, di mana tingkat produktivitasnya mungkin akan rendah atau menurun, karena berbeda dengan spesialisasi yang di mana karyawan diberikan pekerjaan sama yang terus-menerus sehingga yang bersangkutan menjadi sangat mahir menyelesaikan pekerjaannya. Kalau rotasi ini karena dia berpindah-pindah, mungkin dia belum sampai pada tahap mahir menyelesaikan pekerjaan, dia harus sudah berpindah ke pekerjaan yang lain. Nah, semua ada sisi positif dan negatifnya. Tentu saja kita harus benar-benar mendesain pekerjaan itu agar bisa meminimalisir berbagai dampak negatifnya. Nah, jadi dengan adanya analisis dan desain jabatan ini ya akan bermanfaat baik bagi karyawan ya di satu sisi, di mana yang bersangkutan atau karyawan bila mana dia menginginkan berkarir dalam organisasi atau perusahaan tersebut yang akan meningkat dari waktu ke waktu, dia sudah mulai bisa mempersiapkan diri ya, bagaimana dia bisa memenuhi spesifikasi yang diinginkan oleh perusahaan di masa-masa yang akan datang saat perusahaan membutuhkan SDM yang baru. Kemudian dengan melakukan pekerjaannya ya, yang didesain dengan baik sesuai dengan mungkin jenis ataupun pekerjaan yang dilakukan, tentu mereka akan bisa lebih produktif ya, lebih sesuai dengan pekerjaannya, sehingga tentu hal tersebut akan juga memberikan kontribusi positif bagi organisasi atau perusahaan. Oke, demikian teman-teman untuk sesi ketiga kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.